Devarim atau Kitab Ulangan pasal 23. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kelaminnya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Seorang anak haram tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Bahkan generasi ke-10 darinya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Seorang Amon atau seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Bahkan generasi ke-10 dari mereka tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe sampai selamanya. Karena mereka tidak menyambutmu dengan roti dan air dalam perjalananmu ketika kamu keluar dari Mitsraim. Dan karena mereka mengupah Biliam anak Beor dari Petor di Aram Mesopotamia untuk menistamu. Tetapi Yahwe Elohimmu tidak mendengarkan Biliam, dan Yahwe Elohimmu telah mengubah nistaan itu menjadi berkat bagimu, karena Yahwe Elohimmu mengasihimu. Engkau tidak boleh mengupayakan kedamaian mereka atau kemakmuran mereka selama engkau hidup sampai selamanya. Engkau tidak boleh menghina orang Edom, karena dia saudaramu. Engkau tidak boleh merendahkan seorang Mitsraim, karena dahulu engkau adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang dilahirkan bagi mereka sebagai generasi ketiga boleh masuk ke dalam jemaat Yahwe. Apabila engkau pergi berkemah melawan musuh-musuhmu, maka jagalah dirimu dari semua hal yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang pria yang tidak tahir karena sesuatu terjadi atasnya pada malam hari, maka dia harus pergi keluar dari perkemahan. Janganlah dia masuk ke tengah-tengah perkemahan. Dan ketika senja datang, haruslah dia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk ke tengah-tengah perkemahan. Dan engkau harus memiliki sebuah tempat di luar perkemahan, dan engkau harus pergi ke sana, dan engkau harus memiliki sebuah alat perlengkapanmu. Dan apabila terjadi ketika engkau jongkok di luar, engkau harus menggali dengan alat itu, dan harus berbalik dan menimbun apa yang keluar daripadamu. Sebab Yahwe Elohimmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskanmu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Oleh sebab itu perkemahanmu harus kudus, supaya dia jangan melihat hal yang kotor padamu dan berbalik daripadamu. Janganlah engkau menyerahkan seorang budak kepada tuannya yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Ia boleh tinggal bersamamu di antaramu, di tempat yang ia pilih, di dalam salah satu gerbangmu, di tempat yang disukainya. Janganlah engkau menindasnya. Janganlah ada yang menjadi pelacur bakti dari antara anak-anak perempuan Yisrael, ataupun menjadi homoseks bakti dari antara anak laki-laki Yisrael. Janganlah membawa upah persundalan perempuan atau upah persundalan laki-laki ke dalam bait Yahwe Elohimmu untuk menepati nazar apa saja, karena keduanya itu adalah kekejian bagi Yahwe Elohimmu. Janganlah meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu, baik uang maupun makanan atau apa saja yang dapat dibungakan. Engkau boleh meminjamkan dengan bunga kepada orang asing, tetapi dari saudaramu janganlah memungut bunga, supaya Yahwe Elohimmu memberkati engkau dalam semua usahamu di negeri yang kesana engkau masuki untuk memilikinya. Apabila kamu bernazar kepada Yahwe Elohimmu, janganlah menunda untuk melaksanakannya, karena tentulah Yahwe Elohimmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu tidak menjadi dosa bagimu. Apa yang telah keluar dari bibirmu, engkau harus memeliharanya dan melaksanakannya, sebagaimana engkau telah menazarkannya sebagai persembahan sukarela kepada Yahwe Elohimmu. Lakukanlah apa yang telah engkau janjikan dengan mulutmu. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sesuka hatimu sampai kenyang, tetapi janganlah memasukkan satupun ke dalam bejanamu.
Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, maka engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi janganlah mengayunkan sabit pada gandum sesamamu yang masih berdiri.